Menurut tradisi spiritual Nusantara, khususnya adalah Jawa, apabila melangsungkan pernikahan, maka dianjurkan untuk memilih bulan yang baik. Nah, bulan apa sajakah itu? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Nikah ataupun pernikahan adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan dan rumah tangga serta keturunan saja, tetapi juga dapat dipandang itu sebagai suatu jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya. Menikah itu tidak hanya untuk 1 ataupun 2 bulan saja pemirsa, tetapi untuk selamanya dalam kehidupan ini sampai akhir hayat menjemput. Maka dari itu, para spiritualis jauh-jauh hari itu sebelum menjalankan pernikahan akan mempersiapkan segala-galanya, segala ritualnya itu selalu dipersiapkan. Salah satunya adalah memilih bulan yang baik untuk menikah. Kenapa harus memilih bulan yang baik? Kalau orang umum biasanya itu pasti mengira bahwa semua bulan itu baik. Berbeda bagi mereka kaum spiritualis atau kaum pemerhati kebudayaan ya, bahwa setiap bulan itu tidak semuanya baik pemirsa. Tidak hanya bulan, bahkan jam pun itu tidak semuanya baik. Hal ini berdasarkan atas perhitungan ilmu falak yang dulu itu dilakukan oleh para spiritualis, oleh para ahli ilmu. Selain atas perhitungan ilmu falak, hal tersebut itu juga atas dasar ilmu pertanda atau dalam istilah Jawanya itu adalah ngilmu titen. Contoh sederhana ilmu pertanda atau ngilmu titen ini adalah seperti ini ya. Kalau kita makan cabai, pasti cabai itu pedas. Maka kita jangan makan cabai saja. Sebaiknya dengan nasi ataupun dengan makanan yang lainnya. Nah, ilmu pertanda di sini atau ilmu titen di sini bahwa cabai itu rasanya pedas. Kenapa bisa tahu pedas? Karena sudah berpengalaman mencoba memakan cabai tersebut. Nah, itu secara gampangnya ya masalah ilmu pertanda atau ilmu titen ini. Contoh yang lain lagi yaitu pada bulan Januari itu telah terjadi peperangan ya. Hal tersebut hampir terjadi mungkin di setiap bulan Januari, katakanlah seperti itu. Nah, dari pertanda itu bahwa bulan Januari itu menjadi bulan yang kurang baik. Dan selain itu masih banyak contoh-contoh lagi yang lainnya. Bahkan dalam peribadatan umat Islam pun waktu itu selalu diatur. Ada maghrib, isya, subuh, duhur, asar ya seperti itu. Dan berdoa pun itu juga ada waktunya. Waktu yang mustajab dan waktu yang tidak mustajab. Nah itu namanya adalah ilmu titen atau ilmu pertanda. Pemirsa sekalian, ini sudah saya rangkumkan perihal bulan yang baik untuk pernikahan, khususnya itu untuk ijab pengantin. Rangkuman ini kami ambil dari 2 buah kitab, yaitu dari kitab Primbon Kanjeng Pangeran Haryo Cokroningrat Yogyakarta dan dari kitab Kiai Abdurrahman bin Abdul Aziz Madiun. Rangkumannya adalah seperti ini. Yang pertama, apabila ijab pengantin itu di bulan Muharram ataupun kalau Jawa itu bulan Suro, itu wataknya itu akan banyak pertengkaran dan kerusakan. Kemudian yang kedua, apabila ijab pengantin di bulan Safar atau Sapar ya, itu wataknya akan selalu kekurangan ataupun akan banyak hutang. Kemudian yang ketiga, apabila ijab pengantin di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, itu salah satu pasangan itu akan cepat sekali meninggal dengan berbagai sebab. Kemudian yang keempat, apabila ijab itu pada bulan Rabiul Akhir, maka akan banyak digunjing orang lain, dicari-cari kejelekannya atau sering digosipin seperti itu.
Kemudian yang kelima, apabila ijab di bulan Jumadil Awal itu akan sering kehilangan harta benda atau mungkin sering tertipu orang lain, terus kemudian banyak yang memusuhinya. Kemudian yang keenam, apabila ijab pengantin itu di bulan Jumadil Akhir itu akan menjadi kaya raya, sukses dalam berbisnis dan berusaha. Kemudian yang ketujuh, apabila ijab pengantin di bulan Rajab itu akan diberi keselamatan dan akan banyak mempunyai keturunan atau banyak anak seperti itu. Kemudian yang kedelapan, apabila ijab di bulan Sya'ban itu keluarganya itu akan bahagia dan akan harmonis. Kemudian yang kesembilan itu apabila ijab di bulan Ramadan itu akan mendapatkan bala ataupun mendapatkan musibah yang sangat besar sekali. Mungkin itu perceraian, perselingkuhan, cekcok dengan orang tua, terus masalah perekonomian dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, apabila ijab di bulan Syawal maka akan banyak hutang di sana sini dan akan hidup serba kekurangan. Kemudian apabila ijab itu di bulan Dzulqa'dah maka akan banyak masalah dalam hidup. Kemudian yang terakhir, apabila ijab pengantin itu di bulan Dzulhijjah maka akan menjadi kaya raya, banyak rezeki dan akan bahagia rumah tangganya. Pemirsa sekalian, dari rangkuman tadi bahwa ada 4 bulan yang paling baik untuk melaksanakan ijab qabul pengantin, yaitu ada di bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Dzulhijjah. Namun hal ini ya, di antara 4 bulan itu ada syarat-syarat khususnya, yaitu harus ada hari Selasa Kliwonnya. Jadi ketika bulan Rajab mungkin itu dicari di bulan Rajab itu ada hari Selasa Kliwonnya apa enggak. Nah kalau enggak ada hari Selasa Kliwonnya, maka termasuk bulan yang sangat buruk untuk melakukan ijab pengantin. Maka bulan tersebut harus dihindari. Kemudian yang kedua yaitu bulan yang sedang ataupun yang boleh untuk ijab pengantin itu adalah Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan bulan Syawal. Namun hal ini boleh digunakan kalau memang kepepet, yaitu tidak ada waktu untuk mencari atau menunggu 4 bulan yang baik tadi pemirsa. Sedangkan untuk bulan Muharram, Rabiul Awal atau bulan Maulud, kemudian bulan Ramadan dan bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan paling berbahaya untuk ijab pengantin. Tidak boleh sama sekali untuk melaksanakan ijab qabul. Harus menunggu bulan yang lainnya yang sudah kami jelaskan tadi. Itulah bulan-bulan yang baik untuk menikah menurut pandangan para pujangga keraton, para ahli hikmah dan para spiritualis. Hal itu boleh kita percayai, boleh juga tidak pemirsa. Semua itu tergantung keyakinan masing-masing. Kalaupun tidak percaya dan ingin menikah di bulan yang wataknya itu buruk tadi ya kami persilahkan. Mungkin punya kepercayaan yang lainnya yang berbeda ya. Contohnya seperti ini, orang Cina, orang Eropa itu sudah pasti beda kepercayaan. Mereka itu tidak mengenal yang namanya bulan-bulan tersebut. Ada bulan-bulan tersendiri yaitu di bulan Cina ataupun di bulan-bulan lainnya. Perbedaan itu sangat indah pemirsa, asalkan itu kita saling menghormati dan jangan saling menyalahkan apalagi mencaci maki. Semua punya dasar keilmuan sendiri-sendiri. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Patih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.